Pernah bermain di klub Indonesia Persija Jakarta, striker Bahrain Yusuf Helal siap bocorkan kelemahan timnas. Netizen, sorry pemain kami nanti abroad semua yang main. Tampil mengejutkan di dua laga awal babak kualifikasi, Roberto Mancini, awalnya kami hanya fokus ke Jepang dan Australia, tapi sekarang ada Indonesia. Sempat kalahkan Indonesia 5-0 tanpa balas hanya dengan 10 pemain. Pelatih Iran heran setengah mati melihat perkembangan signifikan timnas Indonesia, Ardeshir Galehnau, mereka sekarang berbeda. Salah satu pemain tim nasional Bahrain yang pernah bermain di klub Indonesia dikabarkan siap berikan bocoran tentang kelemahan timnas. Dia adalah Abdullah Yusuf Helal, mantan striker Persija Jakarta musim 2022-2023 ini nampaknya sangat serius kala bertemu dengan Indonesia nanti. Dirinya pernah tercatat memperkuat klub Persija sebanyak 17 kali pertandingan dan mampu mencetak 9 gol dan 2 assist. Namun sayang, saat itu kebersamaannya bersama Persija Jakarta hanya berlangsung selama 1 musim, setelah kedua belah pihak sepakat mengakhiri kerjasama. Padahal saat itu kontrak dari Yusuf Helal berdurasi 3 tahun. Namun karena keduanya telah mencapai kata sepakat, maka perpisahan pun tidak dapat dihindari. Yusuf Helal sendiri sudah memulai debut bersama di timnas Bahrain sejak tahun 2012 lalu. Saat itu dirinya masih berusia 19 tahun. Sejak saat itu dirinya cukup rutin dipanggil ke timnas Bahrain, dan beberapa kali menciptakan gol. Menjelang laga melawan Indonesia bulan Oktober mendatang, dirinya mengatakan bahwa mengetahui sisi lemah timnas Indonesia dan pemain Indonesia. Dirinya juga menyebut, selama bermain di Indonesia banyak menemukan hal-hal unik yang dia tidak temukan di tim liga lain. Seperti permainan yang hanya mengandalkan lari-lari saja, tidak mengandalkan taktik permainan seperti sepak bola modern saat ini. Dia juga menyebut, kalau pemain Indonesia adalah pemain yang mudah terpancing emosi di atas lapangan, efek kelelahan menurutnya akan membuat pemain Indonesia akan merasakan emosi yang meluap-luap. Saya pernah bermain di sana di Jakarta. Itu adalah musim yang sebenarnya masih sangat bagus. Tapi saya terkena penyakit saat itu, dan itu mengharuskan saya recovery cukup lama. Durasi kontrak saya masih ada 2 tahun, tapi kami harus berpisah lebih cepat dengan kesepakatan bersama, ucap Yusuf Helal. Ya tentu setelah bermain di sana, saya sudah sangat tahu bagaimana cara mereka bermain, bagaimana kerasnya liga di sana, itu membuat saya sedikit dapat gambaran tentang melawan mereka bulan depan, ucapnya lagi. Pemain mereka sangat mudah emosi di atas lapangan, dan memang hanya banyak bermain lari kencang tidak bermain taktik. Itu adalah sisi lemah mereka. Tapi mereka punya kelebihan lain yang akan kami antisipasi, tutupnya. Jika mendengar pernyataan Yusuf Helal tentu kita juga sadar, kalau pemain kita masih banyak yang susah mengontrol emosi di atas lapangan. Tapi itu kan di Liga 1. Beda dengan timnas kita sekarang yang sudah banyak dihuni pemain abroad. Palingan yang dari Liga 1 Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Egy, Witan, itu pun masih cukup matang. Hal itu pun membuat netizen merasa kalau apa yang coba dibocorkan oleh Yusuf Helal tentang timnas tidak ada artinya. Karena mayoritas yang mengisi starting line up nanti adalah pemain abroad. Dia gak tahu aja kalau pemain Liga 1 paling nanti Rizky Ridho dan Witan yang main. Sisanya abroad semua. Ya jelas bedalah nanti mainnya. Jangan kaget ya Bang Helal, tulis akun Ciko Crot Putra. Bedalah kualitas Liga 1 dengan abroad. Lihat aja deh ntar pasti melongoh tuh. Tulis akun Hapusaku 6171. Tampil mengejutkan di 2 laga awal babak kualifikasi, Roberto Mancini, awalnya kami hanya fokus ke Jepang dan Australia, tapi sekarang ada Indonesia. Roberto Mancini nampaknya dibuat tidak bernafas lega oleh kehadiran timnas Indonesia di round 3 ini. Pasalnya, sebulan sebelum pertandingan pertama babak kualifikasi kemarin, mereka sempat sesumbar bahwa hanya akan fokus ke tim-tim seperti Jepang dan Australia, dan merebutkan slot posisi 1 atau 2. Namun dengan peta kekuatan yang kini tampaknya berubah, mereka akhirnya mengubah siasat dan target ke hal yang lebih realistis. Usai dipermalukan oleh timnas Indonesia kemarin, dengan ditahan imbang 1-1, Roberto Mancini praktis langsung banyak mendapat tekanan dari supporter Arab Saudi. Pasalnya mereka yang di atas kertas sangat diunggulkan, tiba-tiba ditahan imbang oleh peringkat 133 dunia dan di kandang sendiri pula. Kendati berhasil menang melawan Cina kemarin, namun target langsung lolos ke Piala Dunia lewat round 3 menurutnya masih cukup sulit. Melihat performa anak asuh Shin Tae-yong saat ini membuat dirinya semakin cemas. Karena selain harus bersaing dengan Jepang dan Australia,
dirinya juga harus kembali memperhitungkan Indonesia. Kami tahu ini dari awal adalah grup sulit. Tapi jelas kami di awal sebelum memulai babak ini memperhitungkan berada di peringkat 1 atau 2. Tim-tim seperti Jepang dan Australia saat itu adalah tim yang kami rasa sulit. Tapi sekarang peta kekuatan berbeda, ucap Roberto Mancini. Indonesia dan Bahrain bahkan memberikan kejutan di laga pertama. Kami ditahan imbang dan Bahrain mencuri 3 poin. Sekarang kami tidak hanya berpikir untuk bersaing dengan 2 negara langganan Piala Dunia itu, tapi Indonesia bisa saja menghalangi kami, tutupnya. Sempat kalahkan Indonesia 5-0 tanpa balas hanya dengan 10 pemain. Pelatih Iran heran setengah mati melihat perkembangan signifikan timnas Indonesia, Ardeshir Galehnau, mereka berbeda. Timnas Indonesia sempat melakukan laga uji coba melawan Iran pada awal tahun lalu, tepatnya sebelum Piala Asia berlangsung di Qatar saat itu. Namun anak asuh Shin Tae-yong harus tumbang dengan skor telak 5-0 atas Iran, dan itu membuat evaluasi yang cukup besar bagi Shin Tae-yong. Bahkan timnas Iran hanya bermain dengan 10 pemain saat itu, terhitung dari menit ke-35 sampai jeda babak pertama berakhir. Hal itu terjadi karena salah satu pemain Iran ada yang cedera dan ditanduk keluar. Namun menariknya pelatih Iran tidak memasukkan pemain baru, dan membiarkan Iran bermain hanya dengan 10 pemain. Namun hampir 8 bulan berlalu, kini timnas Indonesia sudah berbeda. Pelatih Iran Ardeshir Galehnau pun mengatakan, kalau Indonesia adalah tim yang berbeda saat ini. Menurutnya, Indonesia adalah salah satu tim unggulan di grup C, apalagi dengan beberapa penambahan pemain baru saat ini membuatnya yakin kalau Indonesia bisa berikan kejutan. Ya, kami pernah bertemu sebelum Piala Asia berlangsung awal tahun lalu, mereka saat itu dan sekarang adalah tim yang berbeda. Saya pikir mereka bisa berikan kejutan di babak 3, dan di grup C mereka adalah salah satu tim unggulan, ucap Ardeshir Galehnau. Saya tidak tahu bagaimana mereka melakukan transformasi sepak bola secepat itu, tapi yang saya tahu adalah, mereka punya banyak pemain yang sekarang bermain di Eropa, tentu itu akan membuat permainan mereka semakin meningkat, tutupnya. Good job, good job. Hey.